Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Kenalin, gue pemilik akun Twitter @mascemen. For your information, kemarin gue habis diputusin. Tapi gue nggak galau. Soalnya cita-cita gue itu pengen jadi anggota boyband. Jadi anggota boyband itu nggak boleh galau. Nanti kalau galau pas perkenalan personil itu bisa kacau. Hai, aku Bastian, aku Aldi, aku Rapopo. Menurut sebuah observasi yang pernah gue lakukan, orang ketika putus pasti akan melakukan hinaan terhadap mantannya. Dasar guguk, dasar cabe, pokoknya macam-macam hinaannya. Dulu di Indonesia menghina seseorang dengan nama-nama binatang, tapi sekarang itu lagi ngetren dengan nama-nama sayuran. Ya kan, dasar cabe, dasar terong. Ini lama-kelamaan orang Indonesia menghina dengan nama-nama makanan. Dasar orek tempe lu, bacot lu, balado telur, ye oseng-oseng begitu saus tiram. Menurut gua sih ya, orang yang menghina dengan nama-nama binatang itu adalah orang-orang bodoh. Karena kalau orang-orang pintar itu menghina menggunakan nama-nama binatang, tapi dalam bahasa ilmiah. Dasar Crocodylus cannibalus lu, dasar Pithecanthropus erectus lu, dasar Uranus Sagittarius Cius Capsus. Iya, kemarin itu bukan gue yang mutusin, tapi gue diputusin ya. Padahal pas SMA gue itu playboy. Walaupun tampang gue kurang ganteng tapi jelek, dalam hal nembak cewek gue nggak pernah ditolak, tapi sering dihina. Kadang-kadang lidahin. Sampai temen gue nyaranin, makanya men sebelum nembak cewek lu ngaca dulu. Sejak saat itu kalau mau nembak cewek gue ngaca dulu. Tapi sayang kacanya ngeludahin gue. Cita-cita gue itu dulu pengen pacaran sama artis. Tapi setelah gue pikir-pikir, pacaran sama artis itu nggak enak. Kalau kita tanya, kamu udah makan belum? Jangan bobo malam-malam ya. Dia cuma jawab, no comment. Kesel ya. Ngeselin banget tuh cewek-cewek itu. Gue juga gue putus mungkin karena jenuh juga ya. Ya kan, soalnya rutinitas pertanyaan dalam pacaran itu monoton, cuma gitu-gitu aja. Kamu udah makan belum? Kamu udah BAB belum? Kamu udah makan sambil BAB belum? Kita kan udah tahu opsi jawabannya cuma ada dua, udah atau belum, ya kan? Nggak mungkin ketika lu tanya, kamu udah makan belum? Kasih aku waktu ya buat cepetan kamu. Nggak mungkin kan? Oleh sebab itu, di sini buat yang pacaran itu gua saranin aja ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki jawaban kompleks, berbobot nilai tinggi. Seperti bagaimana pendapatmu tentang perkembangan korupsi di Indonesia? Berikan jawabanmu minimal 4 paragraf. Selesai tidak selesai harap dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Tapi gue sempat juga ya punya gebetan itu pengertian banget. Belum ditembak udah ngeludahin duluan. Astaga. Kita tes dulu ya. Coba yang cantik tepuk tangannya mana? Ah, pede lu. Tapi enggak. Yang belakangnya. Ya. Tapi enggak, serius cantik sih ya. Kalau ngelihat cewek cantik kayak gini bawahnya gemes gitu. Pengen gue cubit. Pakai gunting kuku. Tapi sejak gue putus itu gue kalau ngelihat orang pacaran itu gue jijai banget ya. Ya kan, ada itu yang pacarannya itu harus minta izin kemana-mana. Mau pergi izin dulu. Udah kayak bocah SD nggak masuk sekolah. Ya kan? Emangnya kenapa kalau gak minta izin? Lu gak boleh ikut UAS gara-gara absensi kurang? Gak mungkin kan? Terus ada lagi tuh yang pacarnya via Twitter. Astagfirullah. Gua iri. Gua takut orang-orang yang pacaran via Twitter ini pas nikah juga ini
apa ijab kabulnya via Twitter juga. Nanti ada akun @sangpenghulu nge-tweet gitu. Saya nikahkan @mascemen dengan @nabila JKT48 dengan seperangkat fotopack dan lightstick dibayar oi oi. Hashtag kiamat sudah dekat. Tuh gua punya temen itu cita-citanya aneh banget, pengen pacaran sama orang yang followernya banyak. Hei combro, gua kasih tahu aja ya, pacaran sama orang yang followernya banyak itu nggak enak. Lu pacarannya nggak manggil sayang, manggilnya mimin, dikira admin. Tuh kan? Terus ada itu yang pacarannya itu yang lebay banget gitu, kemana-mana gandengan tangan, ke mall gandengan tangan, ke bioskop gandengan tangan. Mungkin ini adalah salah satu penyebab ya, banyak itu umur belasan tahun itu udah menikah, masih bocah udah nikah. Ini mahar yang diminta dari sang cewek apaan? Bola bekelan seperangkat anak congklak gitu. Iya elah, paling cowoknya mentok-mentok beli Tamagotchi. Kalau gak tajos. Tapi mungkin penyebabnya juga akibat acara-acara TV yang gak jelas juga ya. Acara-acara TV gak mendidik, kayak acara komedi yang lebih mengedepankan kuisnya daripada kelucuannya. Nyebelin ya. Yang lebih nyebelin lagi, orang tua gue suka nonton. Gue takut kedua orang tua gue ini terkontaminasi dengan acara-acara seperti itu. Nanti pas gue tanya, mah nomor papa yang baru berapa? 021 563 788 sekian sekian. Doba neneng jos jos. Stres ya. Pas gue telepon, halo pak, halo ini siapa ya? Ini Chris pak. Oh Chris, passwordnya apa? Loh kok password? Iya passwordnya apa? Ya betul sekali, 2 juta rupiah dipotong pajak. Neo, neo. Gak cuma acara kayak gitu yang gak jelas, ada acara itu uji nyali yang menurut gua gak jelas juga. Iya, pembawa acaranya itu so tahu. Setiap ada yang kesurupan pasti dibilang kesurupan siluman macan. Kan belum tentu. Coba kalau saya tanya protes. Selamat malam pemirsa. Sepertinya peserta malam ini telah kesurupan siluman macan. Oh, bukan. Oh, maaf pemirsa, salah. Maksud saya siluman harimau. Oh, bukan. Oh, salah juga pemirsa. Maksud saya siluman singa. Oh, bukan. Terus siluman apa dong? Siluman kecebong ekor 9. Emang ya apa setan-setan judul horor-horor sekarang itu emang aneh-aneh ya kan. Tahun kemarin itu ada film horor judulnya Setan Facebook. Bener serius. Ini maksudnya setan apa kayak gitu ya, setan Facebook. Itu kalau setan dulu nakutinya Bang Bokir, satenya 1000 tusuk. Kalau setan Facebook lain lagi gitu. Bang Bokir, like this yo. Terus juga selain itu, kalau setan Facebook ini ngerasukin manusia nggak enak ya kan? Kalau setan-setan lain ditanya, kamu mati kenapa? Dibunuh. Kamu mati kenapa? Gantung diri. Pas setan Facebook ditanya, kamu mati kenapa? Di unfollow. Itu fasilitas Twitter coy. Sorry tipu. Gue ini dari Cikarang ya. Cikarang itu kota pabrik, kota buruh, kota industri dan sebagainya. Cikarang itu gue cukup bangga juga dengan Cikarang, soalnya bulan kemarin pernah menjadi tempat persinggahan acara uji nyali. Tepuk tangan dulu dong buat Cikarang. Katanya Cikarang itu serem. Ya elah, kalau Cikarang serem kenapa jadi tempat uji nyali doang? Kenapa nggak jadi tempat acara syuting film horor? Ya kan? Mungkin setelah gue pikir-pikir, mungkin produser atau sutradaranya takut judul film horornya bernuansa buruh atau pabrik. Nanti ada judul film horor Arwah Suster Poklip, Darah Kondektur Tronton, Dendam Kuntilanak UMR, Pocong Outsourcing, Kain Kapannya Hitam Putih, Masih Training. Oke, nama saya Cemen, wabillahi taufiq wal hidayah. Misalnya lagi berantem nih. Woi, stop ya. Bunyiin telepon. Halo tayang.
Benda yang ini mau balantam. Dalam yang pernah ku rasa, hasratku hanya untukmu. Ini saya kesusahan loh. Selamat malam member. Ceweknya cantik, cowoknya kok ya mau gitu loh. Pacarmu followernya berapa? Sekarang follower saya 387.2. Aduh, tapi saya janji saya nggak akan sombong. Saya akan sering ke panti asuhan. Saya sombong di panti asuhan. Terima kasih sudah mengundang saya. Nggak usah. Di panggung yang megah ini adalah panggung spektakuler paling bagus. Setelah Enggak, saya bercanda. Undang saya lagi. Please Metro, please. Halo orang. Saya tapping Metro, lalalala. Duh, keren banget yang nonton penuh. Aduh, Mbak, kok gini terus kenapa? Kamu loh. Iya, kamu. Kamu gini terus kenapa? Kamu ngeliatin ku kan? Enak ya, di sini bisa. Maaf, nanti yang setelah ini kepleset, maaf ya. Enggak. Saya enggak suka materi gitu, enggak suka. Enggak cerdas. Kampungan. Saya terus terang dilihat orang sebanyak ini saya nervous. Apalagi dilihat cewek cantik kayak kamu. Saya jadi nervous, kebelet pipis.
Dikit. Ini materi apa ya Allah? Tapi aku punya topi buat kamu. Mau nggak? Mau? Sini no. Iya beneran. Nggak apa-apa. Tapi kamu harus meluk aku. Pacar? Enggak, aku nggak punya pacar. Ayo, ayo. Tak pasangin ya. Sini, Mbak. Tos dulu. Rumahmu mana? Enggak, aku pernah lewat. Enggak. Udah duduk sana. Tapi di sini keren loh ya. Ada kali. Di Surabaya sudah bubar. Padahal di sana murah. Kata bapak saya. Tapi saya di sini saya mau siar. Saya adalah penderita jantung koroner. Kalau penderita jantung itu umumnya umur 55, 60 gitu. Saya 29, saya sudah terkena jantung koroner. Saya pemuda berprestasi. Jantung, tipes gak level. Penyakitnya tukang. Jantung dong, gampang meninggal. Tapi gak enaknya, Dodit sehat alhamdulillah. Kapan meninggal? Ada anak kecil nggak? Aduh, maaf saya jantungan. Saya harus sering minum. Deg-degan saya. Saya takut loh, adrenalin saya terlalu kenceng, semangat tampil di depan Anda meninggal ya kan? Kenapa harus aku ya Allah? Banyak koruptor yang tapi nggak jantungan ya Allah. Aku loh tugasku menghibur orang. Kenapa sih harus saya yang jantungan? Tapi saya begini, waktu saya jantungan saya dirawat 16 hari di rumah sakit. Kata dokter tuh penyakit berbahaya itu sekarang maju. Semakin umurnya muda nggak berpengaruh kan. Saya dirawat di rumah sakit itu 16 hari. Dan saya bosan. Soalnya suster-suster di Indonesia itu kurang profesional. Secara visual gitu. Saya berharap suster Indonesia itu seperti di Jepang. Koran saya pasti sakit lagi saya. Dirawat rumah sakit itu mahal. Saya dirawat, saya harus kateterisasi jantung ya kan. Jadi di sini, ini adalah arteri paling besar manusia dimasukkan kamera kecil, kamera ya. Kotak, gak kamera medis norak kamu. Tapi saya main film tanggal 15 premier di Senayan City. Ini saya mau tayang gala premier. Kemudian saya mau berpesan pada Anda. Maaf ya jantungan. Jadi saya itu
Ini namanya stand up komedi penyakit, maaf. Aduh. Saya kateterisasi itu mahal, men. Ketika saya dianjurkan dokter, Mas Dodit besok minggu depan kateterisasi. Oke, Dok. Terus saya tanya. Akhirnya saya ditelepon pihak rumah sakit, Mas Dodit, ini kamar sudah saya pesan. Silahkan besok Mas Dodit masuk ke rumah sakit. Oh siap. Ini kamarnya per hari 150 Mas Dodit. Ini kamar yang paling jelek kelas 3. Mbak nggak kenal saya. Mosok saya kamar yang murah Mbak yang lebih bagus gitu loh. Oh iya ada Mas Dodit. Tapi biaya pemeriksaannya 10 juta. Ya sudah yang jelek aja Mbak. Terima kasih, saya Dodi Manto. Semoga Anda sehat selalu. Halo, saya Anyun Cadel. Nama asli saya Ariska Dwi Priyono. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Politeknik Piksi Ganesha terhadap materi saya pada saat di stand up comedy festival. Saya tidak bermaksud mencemarkan nama baik pihak instansi ataupun menjelek-jelekan. Itu hanya permainan kata. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas saya pribadi. Terima kasih.